Kan speed tapi Oh iya? 3 kombinasi serangan terus dia reset. Dan gue kira mungkin nanti kalau misalkan habis match ini bisa sampai di Pimblet. Lagi juara baru ya, cuman mungkin ya dulu. Panitia Octagon. Welcome to Panitia Octagon Podcast. Kita membahas tentang UFC 324 recapnya. 325 kita bakal bahas juga. Jadi perkenalan dulu bagi yang belum tahu ya. Panitia Octagon nih ya, saya ini Uril. Backgroundnya ya udah gitulah pokoknya. Oke. Kita mulai bahas di UFC kemarin 324 main eventnya siapa Ril? Si Kok terlalu ini ya? Kok sama lama. Bukan sih. Pedi Pimblet. Pedi. Maklum, pemula. Pemula orang tua, oke. Sebenarnya sih kita bahasnya Umar juga ya, cuman Nuril nggak nonton. Gue bahkan nggak tahu Umar ternyata main cuy. Makanya, cuy. Di prelims cuy. Aneh sih bisa prelim sih sejujurnya ya. Padahal mereka dua salah satu top 5 loh di Bantam. Top fight di Bantam ya. Cuman Tapi dalam prelim agak janggal sih. mungkin dia butuh buat ngejual prelims juga Mungkin. Wah, ada Teba Gautier juga sebenarnya. Cuman ya udah itu fightnya benernya agak lumayan boring juga. Lumayan boring sih. Kemarin sih lumayan hampir boring sih kalau kataku. Beberapa tapi ya kayak ada fight yang kita mention lah kayak Jan Silva, itu seru banget itu. Keren banget. Terus Yasin Geji Pedi, meskipun Pedinya diayam-ayamin ya, tapi masih seru lah buat ditonton. Masih seru. Seru. Kita bahas mulai langsung ini aja lah, Jan Silva dulu aja lah. Jan Silva dulu ya. Kalem deh. Kalau misalkan menurutku, mereka berdua tipikal striking banget ya. Hampir sama lah, sama striking lah, rolling. Cuman yang menarik sama Jan Silva ini, dia kan yang lawan Diego Lopez, itu kan kena spinning kan, Iya. kena spinning elbow kan. Itu menurutku waktu itu aku bilang, aku ngerasa dia sebenarnya ini bisa menang, cuman gara-gara dia nafsu aja. ada emosinya di situ. Greedy biasa lah. Karena kayaknya pada waktu lawan Diego Lopez dia bisa kasih pukulan clean beberapa kali, cuman Lopeznya nggak tumbang-tumbang. Akhirnya dia ngincer knockout dia. Itu dia. Akhirnya tuh bisa akhirnya kalah juga kan. Kalah juga akhirnya. Itu Cuman nafsu. ya gitulah. Di match yang ini dia beneran bisa ngontrol emosinya. Kelihatan dia masalah sih. Dari coachnya juga, dari timnya nahan-nahan dia buat nggak ngincer knockout. Round 1 hampir knockout di akhir itu. Cuman ya berakhir lucu sih sebenarnya. Ada gimmick-gimmicknya, ada gila-gilanya emang orang ini. Jan Silva namanya ada gila-gilanya orang ini. Nggak salah kalau misalkan dia didiagnosa itu ya autism ya. Iya. Bukan ternyata ya. Siapa yang kepikiran naikin bawa orang? Siapa yang kepikiran? Posisinya gini, orang udah begini. Dia Udah di bawah kan di kanvas toh. udah nggak bisa ngapa-ngapain Iya. istilahnya kan. Udah pasrah. Biasanya orang ngambil posisi samping dia ground and pound. Keren Pak, betul. Ini si Bing ya dinaikin. Padahal masih ada spam loh itu sebelum detik kan. Sebelum saya kan lumayan tuh kalau bisa ngincar finish masih lumayan. Coba masih bisa. Mungkin dia pengen menghibur. Hibur memang. Itu Jan Silva emang aneh-aneh. layak menang lah ya Jan Silva ya. Layak. Sangat layak sih. Nih kalau khusus untuk women silakan Uril yang bahas nih. Kalau women kemarin sih udah beda lah sih Rosena sama Yunas. Udah bukan di levelnya yang dulu lagi sih. Sama lawannya siapa sih Silva dari Brasil tuh. Juga kece banget sih kemarin mainnya. Akurat banget pukulannya, oke masuk semua, terus saling take downan juga. Tapi ya lumayan boring sih. Ya kan berakhirnya kan kalau nggak salah decision juga. Mereka berdua. Round 3 decision ya. Round 3 decision juga. Mereka berdua tuh. Ya tapi ya kayaknya Rosena sama Yunas sudah selesai lah di UFC ini. Menurut Uril begitu. Sudah prime-nya sudah habis, sudah ya. Langsung aja nggak lama-lama kita yang boring-boring agak kita skip, sorry cewek-cewek. Waldo Cortes Acosta, Derrick Lewis. Aneh sih ini. Aneh ya. Aneh. Pukulannya jujur si masuk. Apa tiba-tiba kena phantom punch tiba-tiba kakinya dilepas ada kuit gitu, aneh. Itu yang sempat aku lihat juga di videonya Adesanya itu. Dia sempat bilang juga sebenarnya sebelum dia bener-bener knockout Adesanya udah ngerasa nih lututnya ada masalah nih. Sampai akhirnya dijatuh kan. Soalnya kakinya agak aneh gitu kan, X gitu kan. Mungkin karena dia terlalu gendut, jadi itu kakinya bentuknya agak nge-X. Kalau misalkan nge-X kan apa ya?
jadi lebih nggak stabil gitu lah. Mungkin stres di lututnya jadi lebih Ya kan tinggi ketekan lagi. gitu kan. Jadi kayaknya mungkin emang udah umur ya Derrick Lewis ya. Udah 42 kalau nggak salah si Derrick Lewis tuh. Terus kemarin waktu aku cek di Twitter tuh banyak yang bilang kalau Derrick Lewis nih kalau nggak bisa ngasih pukulan ke lawannya, dia nggak lama pasti akan menyerah. Katanya tuh gitu kalau di Twitter. Banyak tuh yang ngina-ngina Derrick Lewis tuh. Terus katanya ada The Goofies KO India kayak gitu, ya wajar sih. Masalahnya nggak kena apa-apa tiba-tiba KO gitu aja men. Kayak udah. Emang style Derrick Lewis aja kayaknya ya. Style Derrick Lewis ya. Emang aneh Derrick Lewis nih. Nih, masuk ke bantam, co-main event, bantamweight Sean O'Malley Song Yadong. Kita semua tahu Sean O'Malley menang di situ. Betul. Tapi menurutmu sendiri, Ril, dia pantas nggak kira-kira kalau misalkan udah menang lawan ini, cari sabuk juara? Kalau dia cari sabuk lawan siapa sih lupa aku. Petr Yan. Peter Yan ya. Iya dong. Sebenarnya sih layak-layak aja ya tapi lawannya si Peter Yan ya. Oke. Chance-nya kalau nggak salah sempet ngalahin tuh nggak sih Sean O'Malley? Sempet ngalahin nggak sih waktu itu? Agak debatable. Iya, debatable juga. Decision kalau nggak salah. Iya ya, decision kan. Makanya ya, kalau layak sih layak, tapi mungkin Peter Yan masih lebih unggul sih, jauh sih. Untuk masih lebih unggul ya? Masih lebih unggul. Sean O'Malley mungkin yang menang di tinggi sama range-nya kan. Tapi kalau Peter Yan kan ada banyak senjata yang nggak expect lah kayak kemarin. Tuh. Ada takedown-nya juga keren, striking-nya juga berani, orangnya ya maklum men. Dijulukinnya aja no mercy. Masih berani sih. Berani ya? Tapi layak sih kalau kataku. Nah, Bantam tuh kontendernya ada siapa aja sih? banyak cuy. Makanya itu, kalau menurutku, Sean O'Malley paling nggak dia butuh satu fight lagi buat dia ngambil title shot. Karena kalau kita lihat, Merab itu masih bisa menurutku lawan Petr Yan. Rematch kayaknya. Rematch, karena mungkin dia kemarin kalah. Itu karena ya cut weight Iya. 4 kali setahun cuy. Iya. Terlalu gila tuh orang juga. Mungkin ke drain di situ stamina dan lain-lain, meskipun dia tetap merah mesin, cuman kayak secara teknikal pun Petr Yan waktu itu masih lebih unggul lah. Masih lebih unggul. Yang nggak disangka-sangka juga oleh semua orang kan. Terus di divisi ini juga masih ada Corey Sandhagen, ada Umar. Iya, ada Corey Sandhagen juga. Kalau nggak salah kemarin setelah Sean O'Malley menang tuh lawan Song Yadong, langsung nggak lama kamera UFC nge-shoot si Corey Sandhagen. Begitu? Iya. Feelingku sih itu sih. Kalau menurutku itu lebih menarik. Iya, lebih menarik next match sih itu sih. Karena Corey Sandhagen. kayaknya masih lebih imbang lah. Mereka nanti Iya. sama-sama striker juga. Betul. Sean O'Malley juga punya knockout power juga. Betul. Porsi badannya pun mirip. Mirip. Tinggi-tinggi kurus gitu. Tinggi kurus. Jadi, mungkin karena mereka berdua kebiasaan ngelawan orang yang lebih kecil di divisinya, sekarang sama-sama ketemu yang tinggi. Mungkin ada perbedaan di style cara main juga mungkin. Mungkin main range-nya kan. Yes. Kemarin kan Song Yadong, bandingannya lumayan jauh sih tinggi badannya. Lumayan. Tapi secara fisik Song Yadong kan agak berisi banget kan orangnya. Tapi nggak expect-nya, expect sih sebenarnya Sean O'Malley masih meskipun ya sedikit overrated lah orang itu. Tapi masih oke. Kalau untuk sekarang mungkin karena kita ngeliat udah ada merah kayak gitu, terus ada Petr Yan juga, jadi ngerasanya kayak agak overrated. Ya, agak turun sih Sean O'Malley. Cuman yang nggak expect juga kemarin Umar itu dia nggak bisa nge-finish Figueiredo sih. Itu jadi kayak Figueiredo juga gila sa. mungkin iya dia cut weight-nya ngeri juga ya kemarin Figueiredo. Figueiredo juga gila sa. Figueiredo kemarin miss weight tapi. Oh iya? Iya miss Oh, weight. nggak baca berita gitu. Ya miss weight, cuman alasannya itu katanya karena dia itu baru flight ke Amerika kalau nggak salah. Itu dia kayak nggak bisa tidur di perjalanan, jadi dia nggak tidur selama 48 jam. Bilangnya sih itu. Bilangnya itu. Cuman kan biasanya faktor kan udah dari kayak 1 bulan atau beberapa bulan sebelumnya kan dia. Oh dia miss berangkat ke 2,5 Amerika. pounds. Makanya udah miss weight, terus dia kalah juga, jadi ya Umar kalau misalkan nggak bisa nge-finish, Iya aneh sih. dia nggak membuktikan dirinya. Ya. Mungkin nama normal pemain terlalu berat. Terlalu berat. Oke, kita langsung aja yang terakhir di 325 ke main event. Ini Main event. yang Mungkin aku sih berharapnya awalnya Paddy menang.
Sama. Aku baru mimpi dia menang supaya alur ceritanya nanti bisa ketemu dia menjual match lebih enak. Iya betul. Cuman ternyata memang Pedi nggak menang, tapi satu hal yang perlu diapresiasi dia nggak knock out. Iya. Nah, itu aja. Jason Gaethje juga apresiasi kok waktu terakhir-terakhir tuh. He's a warrior dia bilang gitu kan. Skosah nongken knock out. Nggak tahu ya, gini. Yang aku bingung itu Jason Gaethje kemarin tuh di round-round awal pun dia bisa nge-pressure Pimblet sampai ke cage terus kan. Terus dia bisa ngeland pukulan clean beberapa kali. Pimblet juga tangannya menurutku nggak rapi. Dia terlalu ke bawah, nggak ada guardnya sama sekali. Dimakan semua tinjunya. Betul. Ya meskipun meskipun dia punya rang yang bagus, tapi menurutku tuh nggak Tentu risky sih, makanya Risky. terlalu beresiko sih untuk melawan seorang Jason Gaethje ya. lawanmu Jason Gaethje. Jason Gaethje. Adu pukul gitu. Ngapain gitu maksudnya? Ngapain cuy? Di round awal kan juga sempet hampir knock out ya, hampir KO tuh si Pedi. Kayaknya di match itu tuh knockdown ada nggak tahu harusnya lebih dari 5 sih seingetku. Iya, lebih sering kali kok Pedi itu knock out. Cuman masa dia nggak tidur? Iya itu. Walaupun nggak mungkin gini ya. Hampir kalah sih. Tapi yang round awal itu hampir tuh. Hampir. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi untungnya masih bisa bangun. Dan untungnya si wasitnya nggak ada stoppage juga. Itu untungnya. Ini ya si Justin Gaethje pun pada waktu di ground setelah tahu kayak di ground and pound nggak berfungsi ya, nggak bisa finish dan lain-lain, akhirnya dia pun tetap nggak ngincar submisi sih, dia lebih milih untuk berdiri lagi, hajar lagi, dia kayaknya pengen ngasih tahu nih anak muda jangan sombong makanya kan yang kita tahu ya awal-awal karirnya si Pimblet, dia kan sering tuh masih pakai jujitsunya dia. Nah akhir-akhir nih sejak lawan Ferguson, Tony itu dia striking terus tuh. Terus beberapa menit sebelumnya juga striking terus, lawan Chandler juga striking terus. Dia padahal dia jujitsunya lumayan kuat loh. Nah itu aneh, kemarin udah tahu Jason Gaethje seorang striker kan, maksudnya striking. Kenapa kan, dia nggak bawa ke ground? Iya padahal faktanya nih si pelatihnya juga dari pinggir corner itu ya dari awal teriak single leg. Nah itu tuh yang maksudnya pertanyaan besar. Kenapa kok si Paddy Pimblett nggak ngambil decision kayak takedown or something gitu? Nah, nggak tahu ini asumsi gue aja ya. Oke, mungkin kita tahu Pimblett BJJ-nya bagus. Cuman mungkin dia nggak bisa ngetransisiin dari stand up terus bawa orang ke ground. Mungkin itu asumsiku ya, karena kayak nembak gitu ya. Kalau misalkan BJJ kan emang dia kuat banget di bawah. Cuman dia take down-nya itu mungkin kurang kali ya, agak kurang mungkin. Aku nggak tahu juga, aku match sebelumnya juga nggak terlalu merhatiin yang gimana. Maksudnya dari posisi sama-sama berdiri main jarak, Pimblett tuh setahu aku kayak nggak pernah ngambil shoot yang gimana gitu sih. Padahal jaraknya mesti si Gaethje selalu mendekat tuh. Iya. Kalau mau nge-shoot nambah semakin enak nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya bisa juga ada rawan uppercut-nya Gaethje bahaya juga sih. Cuman kamu nggak juga kan kemarin uppercut-nya. Paling nggak itu dia ada attempt takedown buat nge-finish Gaethje di bawah gitu. Nggak paham tuh kenapa kayak gitu. Sampai di ronde 5 kalau nggak salah baru ronde 4 ronde akhir dia nyoba, cuman kayak udah habis napasnya. Udah selesai. Sama juga nggak salah di ronde 2 atau ronde 3 mereka lagi di ground. Posisinya itu Justin Gaethje udah ngambil kepalanya ya, headlock kan. Iya, tapi cuman kayaknya nggak ada ancaman submisi sih. Cuman di situ aku ngeliat Paddy berusaha ngambil kakinya Gaethje buat mungkin main di bawah atau apa gitu. Cuman ya mungkin Gaethje masih punya basic wrestling yang bagus itu. Masih dia pun masih bisa jauhin kakinya juga. Akhirnya pertandingan dibawa ke striking lagi. Padahal kemarin kalau nggak salah si Paddy hampir tuh dapat si triangle choke atau apa ya? Kemarin yang sempat pas di ground itu sempat tuh hampir, tapi kan nggak masuk kan satu sisi. Nah kemarin yang unik tuh justru si Gaethje kemarin yang dia coba submisi terus, headlock terus kan, kayak guillotine, headlock sempet tuh beberapa kali. Kalau aku ngelihatnya sih kayaknya dia tuh bukan submisi apa ya, cuman nahan kali ya. Mungkin soalnya cari-cari poin kali ya. Mungkin aja sih, nggak tahu lagi ya. Nggak tahu di dalam otaknya dia apa, tapi kayaknya Justin Gaethje tuh pengennya baku hantam dia. Iya kan selalu Paddy jatuh dia minta up, ngejauh lagi. Mengeri sih Justin. Nah, next nih. Justin berarti kan lawan Topuria. Gimana menurut kamu? Menurutku sih tetap Topuria. Nggak bisa. Nggak bisa. Masih
Ya meskipun dia Lebih punya paket komplit veteran gitu kan dan lain-lain, entah dia powernya sama-sama gede juga dan lain-lain. Tapi kalau menurutku Topuria tuh mainnya jauh lebih rapi sih. Rapi, Dia jauh lebih rapi. Mungkin cut angle-nya, kombinasi pukulannya dia. Nggak tahu lagi kalau misalkan Topuria sama Gigi kan dia mirip-mirip ya. Dia di jarak boxingnya jarak deket gitu. Mereka sama-sama bisa ngelempar pukulan yang clean lah istilahnya gitu kan. Cuman aku ngerasa Topuria kombinasi pukulan bisa dia pakai lebih banyak. Bisa aja nyasar ke rahangnya si Gigi. Dan terbukti juga di matchnya Holloway, Gigi bisa di knock. Bisa Bisa di knock. bisa Jadi kalau menurutku masih Topuria sih. si Topuria Masih Topuria. Aku sih sama sih Topuria ya? Topuria tetap ya. beda sih Topuria sih meskipun nggak tahu lagi ya nanti gimana ya tiba-tiba Justin yang menang Tetap ada kemungkinan. itu ada kemungkinan kan tidak menutup kemungkinan juga Cuma Topuria sih. Kalau misalkan ketemu ya. biarin Justin juga mau pensiun Kayaknya sekian untuk 324. Kita next ke 325. kita UFC 325. Pertama Real, ada apa nih mungkin kita sama-sama nggak tahu, cuman aku sempat lihat juga ini orang kayaknya lumayan keren nih. Di bawah lightweight ada Quillan Salkil lawan Jamie Mullarkey, sama-sama Australia. Australia nih dua-duanya Sama-sama Australia. oh Kalau misalkan yang aku lihat ya, Salkil itu udah menang 3 kali di debut UFC-nya nggak salah. Dan dia juga lumayan punya power juga, cukup all rounder, striking bisa, grappling juga bisa. Kalau lawannya sendiri aku nggak terlalu tahu, cuman kayaknya dia kalau misalkan Salkil yang menang pun secara rekor kayak lebih bagus, lebih bisa menjual mungkin ya. Salkil ya Kalau menurutku sih itu ya Salkil. apalagi waktu dia debut dulu kalau nggak salah menangin lawannya tuh kalau nggak salah cuma 19 detik deh knock out tuh dia Oh enggak, dia tuh yang ngalahin ini bukan sih siapa Anfield Jubli. India. oh si India yang itu ngalahin oh yang ngalahin JK ya oh dia Iya. Jadi ya kayaknya itulah kita nggak terlalu banyak tahu tentang kedua orang ini. Jadi kesimpulannya apa? Skip aja. Itu dia, skip aja. Next, balik lagi Taito Ifasa. Akhirnya dia main lagi setelah berapa tahun dia nggak main ya? Taito Ifasa seru tuh Kalau udah dari berapa lama dia nggak main lawan Talisman Teixeira ini kayaknya masih baru juga. Tyson Teixeira baru deh Lumayan baru juga. baru deh Dia di MMA pun rekornya baru 9 kali main juga. Tapi yang menarik Ril, Kenapa tuh? di match ini Ril, bisa kita cek perbedaan tinggi mereka tuh jauh banget. oh ya Ya, coba cek tingginya si Teixeira berapa? damn 2 meter bro tingginya sih Tuh, ada selisih hampir 15 sentian lah. 15 cm 20 cm lah Beneran lumayan, ya itu advantage-nya si Teixeira ya kalau menurutku ya ya. apalagi jangkauannya juga kan lumayan jauh kan Cuman sebelumnya pun Teixeira lawan yang lebih pendek, dia sempat ketemu Derrick Lewis sebelum ini. oh gitu Kalah KO sama Derrick Lewis kalau nggak salah. oke sempat kalah juga berarti ya Berarti? Cek deh. wah kurang tahu nih kalau yang Teixeira ini Masih agak baru juga sih, cuman ya tapi lumayan menarik sih Taito Ifasa akhirnya main lagi kalau aku sih, BTW tadi yang Salkil megang siapa kita? Oke, Salkil sih aku Salkil Salkil lanjut. aja deh. Teixeira Tuivasa, Wirul megang siapa? Tifasa aku Tuivasa ya? aku pengen lihat dia minum bir dari sepatu tuh kangen tuh bukan kangen Nggak tahu ya, mungkin kalau aku sih ya karena Tuivasa udah lama nggak aktif ya, Iya. jadi agak mungkin mungkin ada harus penyesuaian ada juga. ya regenerasi lah Teixeira aku. Teixeira beda nih kali ini kita beda nih ini beda ini beda Lanjut dulu. Fiziev, Rufi. Striker ketemu striker, berarti nih. baku hantam ini pasti. Masih Rufi sih aku Rufi justru. masih Rufi sih aku meskipun kalah ya kemarin lawan Benoa ya masih Rufi sih aku Nah, aku juga beda. Menurutku aku masih Fiziev. Visiev ya Fiziev karena meskipun Fiziev juga orangnya kayak Muay Thai gitu juga, cuman menurutku dia lebih punya skill di ground daripada si Rufi kan emang groundnya sampah sih Tapi nggak tahu nih kalau misalkan di perkembangan sekarang ya. nggak tahu belum kan Harusnya di training camp pun dia tetap latihan lah ground. pasti Kalau misalkan mau di top, mau jadi champion di lightweight apalagi kan, oh lightweight sih nggak mungkin bisa cuman striking aja. masih Rufi sih tapi Topuria pun striker bisa jadi juara pun ya karena dia punya knockout power dan dia bisa keluar dari Groundnya grup itu. ini kan si Oliveira juga. Charles. Heeh. Jadi aku sih masih Viziev, apalagi Viziev juga
menurutku lawan Justin Gaethje pun masih agak sengit lah di situ. Iya. Cukup bisa ngelawan. Ya lawannya kemana lagi Justin Gaethje. Uriel Rufi, Rufi sih ya. masih oke lah Rufi. Co-main event ini Wah, ini bisa seru dibilang nih, ini seru dua nih. orang gila. Seru nih. Dua orang gila. Seru Dan nih. Hooker lawan Benoit Saint-Denis. Benoit Saint-Denis. Ini nih saling pukul-pukulan sih. Pukul-pukulan. Tapi tetap kayaknya mirip sama Fiziev sama Rufi juga. Aku lebih pilih Saint-Denis karena Saint-Denis pun juga Iya sih Saint-Denis. Rufi dimakan gitu. Dikira dia lebih apa ya, lebih kelihatan Bisa main lah, lebih bisa main lah di bawah tuh. lebih all rounder. Iya, lebih all rounder. Belum lagi Dan Hooker juga kemarin habis kalah lawan Arman juga. Kelihatan di groundnya mungkin karena lawannya Arman jadi kayak ya sih kemarin ke Arman. Tapi kan jauh kalau menurutku. kalau striking sih seru ya. Seru. Apalagi Benoit kan terakhir menang lawan siapa tuh? Coy. Si tua tuh sama yang tua. Sebentar dulu. Benelarius. Oh, itu langsung yang cepet itu, coy. Yang strikingnya kan juga main covernya lumayan dapet tuh powernya tuh. Tiba-tiba dia hook kiri apa? Hook kiri, ya. Aku lupa. Lumayan kenceng tuh pukulannya tuh. Jadi Dan Hooker rahangnya diuji banget sih. orangnya diuji. Tapi kalau menurutku mungkin momentum masih di Benoit Saint-Denis kan. Masih Dia Benoit sih. lagi Masih win Benoit streak sih. juga. Lagi streak juga betul. Dan Hooker mungkin nanti kalau misalkan habis match ini bisa lawan Paddy Pimblett kalau menurutku. Oh, Mereka habis ada beef soalnya. wah, apa ya? Jadi kemarin itu Oh ya? si Paddy sempat diwawancara kan sebelum lawan Justin Gaethje, dia kayak nyebutin apa gitu, entah siapa fighter yang lebih jago dari kamu atau siapa gitu. Pokoknya dia nyebutin ada nama Dan Hooker. Dia bilang kalau misalkan Dan Hooker itu grapplingnya ampas. Cuma dia bawa kayak Dan Hooker tuh grapplingnya ampas sampai kamu aja nggak bisa ngelindungin mamamu dari orang ini gitu. Pokoknya kasar lah pokoknya gitu kan. Dan Hooker sih. Paddy mulutnya emang sampah sih. Sampah mulutnya. Mulutnya sampah sih. Setelah itu dibalas juga sama si Dan Hooker. Dan Hooker balas di tweet. Betul tuh. Nge-tweet cuy. Pokoknya ini bawa temennya Paddy yang udah Oh, yang ini. udah nggak ada. Jadi kayak Anjing. ya mungkin ini beefnya bisa bawa ke situ. Bisa. banget ini. Tapi kasihan sih Dan Hooker. Kasihan itu. Masa jadi tumbal Makanya terus. dia nggak ada angin, nggak ada hujan, si Paddy nih emang agak-agak nih Paddy nih. Agak-agak ya. Jadi Dan Hooker. tapi harusnya dibully. harusnya masih Saint-Denis lah harusnya menurutku. Saint-Denis ya. Saint-Denis. Masih pegang Sama Saint-Denis Saint-Denis juga. Nah, ini. Terakhir, Ini seru nih. paling menarik. Seru nih. Paling menarik karena di match pertama pun Volkanovski emang mainnya bagus. Cuman dia kena powernya si Diego Lopez pun masih ada goyang-goyangnya gitu. Masih. Kalau menurut Uriel dulu gimana? Aduh, Fox ya, tapi udahlah. Fedens hanya punya juara baru lah. Volkanovski lagi, udahlah. Tapi kalau dibawa ke grappling ke bawah sih Fox masih unggul ya. Enggak sih. Itu masih nggak tahu juga karena Diego Lopez pun Grapplingnya grapplingnya oke. cukup bagus. Cukup oke juga ya. Bahwa cukup bagus, cuman Kalau di striking, kata aku sih membuktikan ya. Kalau kemarin strikingnya masih menang Volkanovski. Volkanovski. Volkanovski kan dia menangnya poin jauh kan kemarin di match yang pertama itu. Nggak nonton lagi waktu itu. Nonton ya waktu itu ya. Aku kemarin saya sempat ngeliat ulang matchnya. Habis nonton dari ini podcastnya si Kemal juga Iya. sama ada Bang Mario di situ kan. Dia bilang kalau misalkan Volkanovski itu cenderung bergerak ke arah luarnya si Lopez. Jadi aku dari situ kayak tertarik ngeliat full match lagi kan. Terus setelah aku lihat nih aku bikin catatan nih ya. Tuh. Emang si Volkanovski itu dia tuh ngambil selalu sisi luarnya si Lopez. Jadi di luar tangan kirinya gini lah. Berarti kayak nyamping gitu dia ya? Iya, dia kan selalu gerak-gerak. Cuman kebanyakan daripada dia gerak ke kiri lebih banyak gerak ke kanan ke arah luar Lopez. Itu menurutku bikin si Lopez itu susah ngeluarin straight-nya. Karena kan geraknya kesini terus nih. Misalkan dia mau ngeluarin straight agak Nggak kena. effort ke gitu. Kalau nggak hook kan harusnya ya kalau gitu-gitu. Tapi nggak. Iya, oke. Cuman menurutku Volkanovski pun di tahu. match itu dia mainin jaraknya bagus sih. Jaraknya bagus. Pinter sih kalau Dia tahu Fox sih, timing pinter sih. juga. Terus yang bisa dilihat dari match pertama, menurutku mereka emang ada brawlingnya kan. Cuman brawlingnya tuh Volk itu dia kasih 3 kombinasi serangan, terus dia reset, dia balik lagi. Jadi menurutku Diego Lopez bisa menang, asalkan dia lebih bisa cut
angle-nya si Volkanovski, jadi nggak ngebiarin dia ke kiri-kiri terus. Menurutku dia harus ngambil step yang agak panjang dikit sekali gitu. Terus tembakin straightnya juga, straight hook atau apalah itu. Soalnya sempat juga kan Volkanovski kedorong mundur kalau nggak salah dia. Kedorong mundur hampir jatuh gitu. Kena brawlingnya dia. Jadi menurutku Diego Lopez powernya masih ada buat nge-knock Volkanovski. Atau juga pada saat brawling, aku yakin Diego Lopez punya chin-nya lumayan kuat dia. Iya, memang saya terkenal sih itu. Lumayan jadi, kita sudah banyak tahu sih. Waktu brawling, setelah kasih 3 pukulan serangan kan, mungkin sekarang dia udah tahu nih, Volkanovski cenderung reset. Nah, waktu dia mau reset itu, menurutku langsung dikejar aja sekalian. Jadi biar dihantem, ada kemungkinan KO. Juga satu lagi, kalau misalkan dia mau menang, kayaknya dia perlu ngancem takedown beneran sih. Nih, berarti harus berani lebih berani main di bawah ya. Karena kemarin yang kulihat, Diego Lopez nggak ada percobaan takedown sama sekali cuy. Memang yang kulihat kayaknya ya. Kalau udah striking sih udah kayak nggak mikir apa kayak Justin sama Feby kemarin. Mungkin dia mirip-mirip sama Jan Silva juga sih, kayak yang terlalu emosi sih. Iya, dia pengen membuktikan banget kan. Iya, Cuman menurutku dia perlu coba ancaman takedown sekali yang beneran takedown, nggak cuma level changing aja. Jadi itu bikin Volkanovski mikir juga kan. Akhirnya main juga mereka sama-sama lebih ngebaca gitu lah. Kalau misalkan kita lihat match kemarin pun Diego Lopez takedown defense-nya bagus juga. Jadi harusnya misalkan mau dibawa ke ground pun imbang. dia nggak takut lah ya harusnya. Kalau katamu siapa yang lebih unggul di takedown? Si Volkanovski nggak bisa atau dibilang Diego Lopez? Kalau dia memang jam terbang tetap Volkanovski ya. Iya, Cuman sih. menurutku Diego Lopez masih bisa nyimbangin lah. Makanya itu. Harus pinter-pinter jaga jarak juga kalau sama Fox tuh. Pinter jaga jarak. Karena Fox pinter banget nge-cut jaraknya tuh sering tuh. Dia sering atau ya mungkin dia punya tangan itu reach-nya juga lumayan panjang. Akhirnya dia kayak stepin masuk terus keluar lagi susah dijangkau. Bagus. Terus dia selalu gerak juga, itu yang bikin dia susah knock. Makanya itu yang gue bilang, coba sih Diego Lopez cut angle agak lebih panjang lagi, terus push si Volk buat ke cage, baru dihabisin di situ. Meskipun powernya nggak segede Topuria, karena Topuria cara mainnya gitu juga. Cara gitu ya, mau bilang juga. gitu. Dia paksa Volk sampai ke cage. Di situ baru dia throw kombinasinya, dia habis dia di situ. Selesai. Jadi kalau menurutku meskipun nggak knockout, cuman kalau dipaksa berkali-kali kayak gitu, Fox bisa habis sama Lopez. Jadi aku pegang Lopez. Aku pegang Lopez di match kedua ini. Volk. Tadi bilangnya juara baru ya, cuman Lopez sama Lopez. Gak apa-apa aja. Lopez sama Volk. Hah? Lopez sama Volk. Lopez. Statement lupa statement biasa. Pemula. Izin. Itu dia. Ini kayaknya kurang lebih pembahasannya itulah ya buat nextnya UFC 325. Kita tunggu aja ada kejutan apa. Iya, apalagi semoga lah nanti next event selanjutnya. Apalagi White House tuh yang paling ditunggu-tunggu. White House. Mungkin ntar kita bikin juga ini kali ya apa prediksi kira-kira fighter siapa yang bakal main di White House ya, setelah beberapa UFC berjalan ya kemarin juga. Nantilah. Oke, jadi akhir kata Kak expect Mas Kibis